Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Masyuri. Saya adalah seorang guru Al-Quran Hadis di MI Tarbiyatul Aulad Desa Pesanggar, Kecamatan Pegantengan, Kabupaten Pamekasan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 Angkatan 1 di LP3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pakalongan dengan NIM 207224760. Pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di MI Tarbiyatul Aulad pada kelas 4 dengan materi niat. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan sebelum kegiatan belajar mengajar untuk dibawakannya dipersilakan untuk dipimpin doanya. Mari kita baca doa bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum materi kita laksanakan, mari kegiatan kebiasaan yaitu membaca surah-surah pendek. Diawali dari surah Al-Lahab bitartib. Nah
semuanya. Semoga kita mendapat barokah Al-Quran, ilmu yang didapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya cek kehadiran semua siswa. Kalau saya absen, sampian silakan bilang sesuai dengan suasana sampian sekarang. Misalnya saya pergi, adik, saya bahagia Pak, misalnya. Atau saya panggil Iza, saya senang Pak, saya sedih Pak. Bisa ya? Oke, coba. Muhammad Aditya. Gimana? Senang. Oke. Siti Iza. Saya senang. Senang. Ya, menangis. Muhammad Rehan. Rehan. Ya, baik-baik saja. Baik-baik saja. Muhammad Taufik. Hadir. Hadir. Terus Siti, gimana kabarnya? Baik, baik, terima kasih. Ternyata hari ini semuanya masuk semua ya. Baik, selanjutnya untuk semangat dulu sebelum pelajaran dimulai. Tepuk ganda. Kalau saya tidak tepuk semangat, tepuknya gini. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Aku ya, yuk. Tepuk semangat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Terima kasih. Selanjutnya, coba sampian lihat gambar ini. Lihat gambar ini ya. Yuk, gambar di sana apa yang sedang gambar di sana apa yang sedang dilakukan oleh seseorang tersebut. Berwudu. Jadi sampai lihat dulu apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut. Silakan sampai lihat dan nanti saya tanyakan. Sudah siap? Ya. Sudah ada gambaran? Ya. Oke, yuk. Siapa yang punya pertanyaan? Orang sedang mandi. Ya, sampean Azrul. Di mana Azrul? Orang sedang mandi. Orang sedang mandi. Terus bagian putri? Ya, Sedang berwudu. sedang berwudu. Oke. Sejawab
Yang di depan yaitu kalau kita lihat karena mereka tidak menggunakan pakaian, berarti yang mereka lakukan adalah mandi wajib. Apa mandi wajib? Yaitu adus. Orang yang lagi mandi wajib. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya masuk pada kegiatan inti. Silakan bukunya dikeluarkan. Sudah siap? Oke, sekarang kita membaca yang saya akan jelaskan pada saat ini, yaitu tentang niat. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah materinya tentang niat. Oke, kita baca gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Terus sekarang adik-adik sudah bisa membaca hadis tentang niatnya. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kita sekarang sudah mempelajari hadis tentang niat. Oke, kita coba sekarang. Silakan diperhatikan materi tentang niat. Yuk, silakan diperhatikan materi tentang niat. Silakan dibaca. Apa itu hadis tentang niat? Hadis tentang niat adalah, silakan dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang niat. Nah, pelajari dulu. Hadis tentang niat adalah salah satu hadis yang sangat penting dalam Islam
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Selanjutnya, mengapa hadis tentang niat penting? Hadis tentang niat merupakan fondasi dalam menjalankan syariat Islam. Niat menentukan kualitas dan penerimaan amal di sisi Allah. Tanpa niat yang benar, amal yang dilakukan bisa jadi tidak berarti di hadapan Allah. Niat yang ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah, sehingga penting bagi setiap muslim untuk selalu memperbaiki niat sebelum memulai sesuatu perbuatan. Bagaimana cara mendapatkan dan menghafal hadis tentang niat? Tadi sudah kita baca bersama-sama untuk hafal hadis tentang niat. Nih, apa tujuan dari kita belajar hadis tentang niat? Yang pertama, melafalkan hadis tentang niat dengan tartil dan memahami maknanya. Kedua, menjelaskan esensi niat dalam Islam dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Menyusun refleksi pribadi tentang pentingnya niat dalam aktivitas beragama, berbangsa dan bernegara. Oke. Sekarang kita nonton video dulu. Nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan. Oke? Bisa dipahami? Kita tonton dulu video. Tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Baik, sekarang dicatat keterangan hadis. Situ ada pengertian niat. Niat adalah keinginan terkait dengan perbuatan. Kemudian ada di situ hijrah. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim karena terancam gangguan. Nah, faedah hadis: satu, disyariatkan niat dalam setiap amal. Niat punya dua fungsi: satu, membedakan kebiasaan dan mana ibadah; dua, membedakan ibadah yang satu dengan ibadah lainnya. Contoh tadi, membedakan kebiasaan dengan ibadah. Mandi junub itu beda dengan mandi pagi. Dibedakan dengan apa? Niat. Baik, setelah saya tayangkan video tadi di depan dengan judul tentang niat, mungkin ada permasalahan dari adik-adik siswa semuanya. Dipersilakan untuk ajukan tanya dan perkenalkan namanya. Dipersilakan. Oke. Atas nama Muhammad Nasrul. Pertanyaannya, kenapa niat itu harus dibaca
hati. Oke, kita tampung dulu. Mungkin dari bagian putri ada yang mau bertanya dengan permasalahan video tadi? Oke, atas nama siapa? Faizatul Jannah. Apa yang mau ditanyakan oleh Faiza? Bagaimana kalau kita berangkat sekolah tetapi gajinya untuk bermain? Bagaimana kalau kita berangkat sekolah tetapi niatnya untuk bermain ke sekolah? Oke, adik-adik semuanya, tadi dijelaskan dalam video bahwa hadis tentang niat berbunyi innamal a'malu binniyati. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya bagus, maka akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya tidak bagus, maka tidak akan mendapatkan pahala. Dan terus dari saudara Azrul, kenapa niat harus diucapkan dalam hati? Biar kita melakukan, mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas. Terus, bagaimana kalau ada siswa yang berangkat sekolah tapi niatnya ingin bermain? Ya, kalau niatnya berangkat dari rumahnya untuk bermain, maka yang didapat tujuan itu adalah hanya bermain. Pahala berangkat sekolahnya tidak makanya ke depan dari sekarang kalau berangkat sekolah silahkan sampean berniat di dalam hati. Niat yang pertama untuk mengabdi ridha Allah. Terus yang kedua niat agar sampean tidak menjadi orang yang bodoh. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita mempelajari tentang niat, sekarang yaitu setelah sampai mengamati video tadi, kita sekarang tugas kelompok. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan yang kita rencanakan. Dipersilakan bentuk kelompok. Ya. Kerjakan ini dengan cara berkelompok. Kerjakan dengan cara berkelompok.
Siapa yang jawab ini? Saudara Asrul. Ini baca sini. Yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati. Setiap sesuatu tergantung pada niatnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Perwakilannya siapa? Aiza. Niat harus dilakukan dalam hati agar kita ikhlas melaksanakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya dulu. Oke, sekarang sebelum masuk pada penilaian tugas per individu, nanti saya akan berikan tugas per individu untuk dikerjakan agar saya tahu kemampuan sampean masing-masing. Oke, kita dulu sejenak, silakan berdiri untuk is breaking. Yo, ya semangat. Ayo sini. Yuk kita nyanyikan Arab Nafranya. Silakan menghadap ke hadapan semuanya. Ke gereja. Yuk, naik ke belakang. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang adalah mengerjakan tugas individu. Tugas individu perorangan. Mengerjakan tugas individu perorangan. Silakan jawab. Dijawab pertanyaan itu masing-masing. Oke, sekarang refleksi atau hasil dari kerja individu tadi. Alhamdulillah jawaban sampean bagus, tetapi ada jawabannya yang kurang baik. Azrul, dari saya lihat sampean dapat nilai 80. Tangan. Selanjutnya Liza, sampean mendapatkan nilai 90. Tangan. Selanjutnya pada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa dalam
Bisa menonton video lagi. Bisa menenangkan. Yuk lagi. Menyenangkan. Jadi alhamdulillah hari ini kita belajar bisa menyenangkan. Semoga pelajaran yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dipersilakan untuk berdoa menutup pelajaran. Silakan dipimpin lagi. Mari kita berdoa. Dari kami